Jadi kita ingin membenarkan apa yang Ujma sampaikan. Betul, saya senang sekali. Memang kami juga berlepas diri dari Qasim. Kita sudah menyatakan saya bukan pengikut Qasim saat ini, Gajah bukan. Kita hanya mengikuti isi mimpinya. Kenapa demikian? Ya, supaya Ujma tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi dalam majelis yang mulia ini, yang insya Allah penuh dengan rahmat dan barokah, ya. Karena ini yang disampaikan adalah hal-hal yang sangat-sangat urgent di ujung akhir zaman ini, di mana kita sudah paham. Beruntunglah orang-orang yang percaya dengan mubasyirat, karena kita sudah tahu duluan dan kita sudah siap dengan segala konsekuensi, baik iman maupun juga persiapan fisik, mental, dan sebagainya. Teman sekalian, pagi ini tidak dulu membahas Syekh Ali Muhammad Ali Adep. Insya Allah besok kita lanjutkan, karena ada satu video lagi yang di-up sama dia dan perlu diluruskan, karena ternyata setelah diamati semua pernyataannya keliru, ya. Luar biasa, orang yang paham agama, yang pendidikannya tinggi dalam bidang agama, tapi justru banyak yang keliru. Itulah kebenaran yang Rasulullah sampaikan, bahwa ulama di ujung akhir zaman adalah seburuk-buruknya makhluk, dan dari mereka lah fitnah muncul. Nah, ini ada satu lagi yang disebut oleh para pengikutnya dan kelompoknya sebagai ulama, padahal mohon maaf jauh dari kata ulama, ya. Yang lebih tepat tokoh agama lah. Baik, kita dengarkan ini Ustadz Ujma, Doktor S3 di bidang agama, ya. Doktor Ujma menyatakan sesuatu yang alhamdulillah memperkuat Gajah sebetulnya. Tanpa disadari, dia sedang menceritakan sosok orang yang ada dalam Gajah, atau sosok kelompok yang ada di dalam mimpi Muhammad Qasim. Baik, kita dengarkan. Ini sebetulnya sudah lama beberapa teman-teman chat ke saya memberikan bukti ini supaya dijawab. Tapi karena ada yang lebih urgent, maka ini akhirnya saya terlupakan oleh saya. Dan ternyata tadi malam ada yang chat lagi, Kang, ini ada di channelnya TikToknya Unidia. Jadi di TikToknya dia, jadi saya ingat lagi ada beberapa permintaan teman-teman yang coba menyanggahin, ya. Tapi sekali lagi kita sudah sama tahu Ujma memang kontra dengan kita, dengan Qasim. Tidak percaya, karena memang sudah terlanjur seperti Ahlul Kitab zaman dulu. Perspektifnya menggambarkan tentang Nabi terakhir itu sudah keliru dan salah, sehingga yang muncul orang sederhana, tidak bisa baca tulis, umi dalam banyak aspek. Ternyata Ahlul Kitab tidak mau menerima. Nah, demikian juga persis dengan Ujma. Dan Ujma adalah bagian dari Ahlul Kitab saat ini, dan kemungkinan besar kita sama-sama paham di dalam mimpi Qasim, dan juga sejarah membuktikan Ahlul Kitab memang sangat amat langka percaya dengan para utusan Allah, ya.
Jadi saudaraku dan sahabatku, dalam hal yang kami memang berbeda, tetap akan ada perbedaan, tidak mungkin dipaksakan untuk sama, tetapi dalam hal prinsip kita ketemu. Tetapi nasihat kami dalam hal ini adalah dia sudah mengakui, dia sudah memastikan bahwa dia juga berlepas diri, dan pengikutnya begitu. Kami berlepas diri dari seluruh orang-orang yang terlalu berobsesi dan berambisi menyatakan kami adalah Imam Al-Mahdi, bahwa Muhammad Qasim adalah Imam Al-Mahdi, dan juga menyatakan berlepas diri dari Gaza, yang yaitu gerakan akhir zaman ya, yang terlalu membabi buta menyatakan bahwa Muhammad Qasim adalah Imam Al-Mahdi. Baik, kalau kita lihat pernyataannya, bahwa intinya pertemuan waktu itu dengan Ujma menyatakan memang berbeda pendapat, tidak sepaham, dan itu saling menghormati perbedaan. Yang kedua, dia katakan Muhammad Qasim berlepas diri dari Majelis Gajah yang membabi buta menyatakan dia Imam Mahdi. Baik, inilah contoh bagaimana seseorang yang lemah ya di dalam konteks tabayunnya. Sejak awal kita mengatakan bahwa Muhammad Qasim bukan Imam Mahdi saat ini. Ya. Dan dia belum waktunya. Bahkan sering saya menulis, tempatkan Qasim pada waktunya. Itu sudah sangat amat beratus-ratus kali kita sampaikan itu di publik dimanapun. Tapi selalu saja orang mengatakan kita sudah menganggap dia Imam Mahdi. Jadi itu satu kekeliruannya ya. Nanti Imam Mahdi itu setelah dibayat, setelah ada bukti bayat itu kan berantai bukti-bukti yang sahih hadis. Nah itulah baru imamnya umat Islam, karena sekarang belum diakui dan belum dibayat. Di dalam mimpi Qasim pun belum saja memang. Ya. Nah itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, terima kasih Ustadz. Berarti Ustadz betul-betul menegaskan sesuai dengan apa yang ada dalam mimpinya Qasim sendiri, di mana waktu itu mimpinya Muhammad Qasim mengatakan ada orang yang berbeda jalan, menempuh jalan yang berbeda. Rekan sekalian, logikanya dari mana orang salah jalan tujuannya sama? Pasti berbeda tujuan dan sebagainya. Jadi ternyata betul dikonfirmasi kepada Muhammad Qasim, ternyata dia bilang bukan. Saksinya adalah Paris yang sekarang jadi bodyguardnya Qasim ya, yang pondong itu. Tanya silahkan Paris. Paris sendiri yang nulis, bahkan menyebarkan ke Gajah waktu itu, bahwa ternyata kalimat di dalam websitenya Qasim atau dimanapun yang dikutip bukan salah jalan tapi beda jalan. Nah Qasim menjelaskan ke saya langsung ke Paris, no, bukan salah jalan, beda jalan. Orang ini jalannya lurus, dia bilang menanjak, penuh dengan rintangan, tapi dia tegar, lurus terus. Dihadapi rintangan itu, berani gitu dia bilang ya. Sedangkan saya tidak berani, dia bilang. Saya cari aman, dia bilang begitu. Saya akhirnya melingkar jalannya ke kiri, melingkar, muter jalannya. Walaupun tujuannya sama, ke titik yang sama, dia bilang begitu ke saya. Bahkan saya ulang, tolong bro diulang supaya saya tidak salah paham. Nah, ada Paris tuh, ada Awais, ada siapa? Ada beberapa orang lagi lah. Jadi orang ini berbeda jalan dan dia kaget. Ketemu dalam satu titik, kaget tuh. Orang ini kok banyak orang, dan akhirnya orang banyak mengenal Qasim. Siapa Qasim itu? Orang jadi tahu Qasim siapa. Bahkan Qasim mendoakan apa coba kepada orang ini? Mudah-mudahan di antara kalian, ayo, mimpinya apa enggak?
Wah, gimana ini mimpinya penting. Saya berharap di antaranya kalian salah satunya. Ya, itu mimpinya. Baca nggak mimpi orang yang berbeda jalan? Nah, iya itu. Jadi Qasim berharap kalian di antara salah satunya orang itu. Ya. Senang dia. Gitu. Karena terbukti beda jalan, tapi akhirnya betul menghasilkan sesuatu yang nyata gitu. Dan Qasim menutup mimpinya, saya berharap salah satunya di antara kalian, itulah salah satunya. Berarti kan senang tuh, Qasim senang. Nah, beda dengan judulnya, itulah cara setan membelokkan. Itulah kaitan yang kita akan bahas. Jadi kita ingin membenarkan apa yang Ujma sampaikan. Betul, saya senang sekali. Memang kami juga berlepas diri dari Qasim. Qasim berlepas diri dari kita. Iya, betul. Kita sudah menyatakan saya bukan pengikut Qasim saat ini. Gajah bukan. Kita hanya mengikuti isi mimpinya. Kenapa demikian? Ya, supaya Ujma tahu dan juga teman-teman tahu. Karena Qasim sedang salah jalan, masa diikuti? Silakan banyak mimpinya. Muhammad Qasim itu sampai dengan keluar kalimat menyesal dan berbelok lagi arah, balik lagi, belum terjadi. Jadi masih dalam keadaan tersesat itu sebetulnya ya. Qasim itu. Masa mengikuti orang yang sesat? Gitu. Qasim itu tangannya pegang emas jadi debu. Masa mengikuti orang yang bikin berantakan semua masalah? Kira-kira begitulah ya. Qasim pasti dan sedang tertutup topeng gajah, masih tertutup topeng. Buktinya apa? Kebenaran-kebenaran dia tadi tidak tahu. Itu yang kita juga heran sampai hari ini. Kenyataan kebenaran sudah nampak sekali, terang benderang bagi kita. Tapi di sana gelap. Tidak tahu soal kebenaran itu. Berarti betul masih tertutup topeng. Faktanya majelis gajah itu harus diakui oleh banyak, oleh siapapun. Kita di garis terdepan dalam fakta penyebaran mimpi, ya. Bukan hampir, banyak tokoh-tokoh yang terkenal sudah kita datangi. Banyak sekali kiai-kiai, setiap kali saya safari dakwah itu pasti saya bertemu dengan tokoh-tokoh itu. Nah, baik tokoh yang terkenal maupun yang biasa di daerah masing-masing. Kalau saya bertemu dengan tokoh lokal atau tokoh daerah, saya tidak publikasi karena ya manfaatnya kurang menggema, karena kita kan ingin menonjolkan sebuah tokoh yang memang kelihatannya diikuti oleh banyak orang. Baik rekan sekalian. Jadi faktanya demikian. Dan faktanya yang berhasil menyampaikan ini dengan cara yang baik, di mana seseorang tokoh yang terkenal apapun di Indonesia ini tidak menyerang balik, bahkan tidak menyesat-nyesatkan kita. Tapi kalau yang mereka lakukan, coba lihat semuanya berbalik, justru menjadi tidak percaya akhirnya. Yang tadinya ingin supaya mimpinya dipercaya malah berbalik. Ditutup pintunya orang supaya membaca mimpi Qasim, pernyataan-pernyataan Ujma. Bayangkan, berarti ini cocok dengan hal yang kedua. Apa itu? Betul berarti Yunidia CS sedang terpenjara Dajjal. Ini terbukti di-upload di channelnya Yunidia. Apa Yunidia tahu? Nggak tahu. Di channel Untung begitu sangat jelas vulgar bahwa dialah bukan Al-Mahdi. Ya artinya menutup pintu orang untuk mengenal Al-Mahdi. Bukankah itu kaki tangan Dajjal semua? Karena Allah dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis jelas sekali, amat sangat vulgar jelas. Supaya orang tahu sejak kelahiran Al-Mahdi pun sudah dikasih tahu ciri-cirinya. Al-Mahdi lahir itu begini ciri-cirinya, berarti Allah dan Nabi ingin tahu. Lahirnya pun umat supaya tahu, karena dikasih ciri-ciri.
Tuh, bagaimana coba mereka bertentangan dengan apa yang Nabi harapkan? Ya sangat jelas. Di dalam mimpi Qasim sendiri jelas. Vulgar. Apalagi yang tidak vulgar. Sebarkan ya mimpimu. Sebarkan bantu umat manusia. Supaya apa? Supaya orang umat Islam tahu siapa Qasim sesungguhnya. Tuh kan jelas banget. Tapi mereka berbalik semua, terbalik. Makanya benarlah mimpi teman-teman yang lain. Benar banget. Faktanya cocok. Klop. Ibarat skrup ban, semuanya pas. 6 skrup itu pas banget. Vulgar. Jelas banget. Sudah terang benerang dari semua sisi. Ya. Coba bayangkan. Tapi pertanyaan, mengapa kok mereka dapat hidayah walaupun sudah ada di sekeliling Qasim? Ya tadi, ada informasi dari banyak mufasir yang lain. Mereka sedang dididik sekolah Dajjal, jadi mereka akan jadi kaki tangan Dajjal itu. Banyak helper yang akan jadi kaki tangan Dajjal nanti. Sampai Qasim akhirnya berbalik, sadar, lihat di dalam mimpi nyupir bus, di dalam mimpi yang lain dia harus ke dokter. Banyak sekali bertebaran mimpi Qasim sedang dalam masalah. Kalau bahasa ilmiahnya sedang error, banyak sekali. Ayo dong, baca itu, ya. Nah, jadi sangat amat vulgar. Dan nanti Qasim akan sadar. Kalian tahu nggak? Ketika Qasim sadar dan datang ke tanah Ujlah ini, banyak mimpinya teman-teman, ada puluhan. Mimpi Qasim akan ke sini, akan mencari saya. Bahkan saya di dalam mimpi ketika ditakwilkan saya nggak ada, saya tuh ngamuk. Dulu dari dulu dikasih tahu, itu kira-kira gitulah ya. Nggak sadar. Jadi gantian jaim nanti saya. Dalam mimpinya loh, saya jual mahal. Nah di saat itu ada mimpi yang lain loh. Mereka akan berbalik jadi musuh Qasim itu. Benar berarti orang-orang yang sekeliling Qasim nanti jadi musuh, bahkan gabungan Dajjal bisa jadi begitu. Karena gimana? Mereka kan berharap kepada manusia, itu kekeliruan yang paling besar. Makanya janganlah berharap kepada manusia, jangan cari muka kepada siapapun. Kalau cari muka kepada siapapun, berarti Anda hanya akan dapat dunia. Ya, ikhlas. Karena sadar kita harus saling membantu. Keterikatan tanpa disadari, kita sedang merajut ikatan batin bersama. Ya, karena memang syarat untuk jadi pengikut Al-Mahdi di dalam perjuangan kesubuhan nanti harus sudah satu frekuensi. Pikiran, hati, perasaan, gerak harus sama. Ibarat baris berbaris harus jalannya sama, kompak dengan barisan yang seragam. Kalau beda satu saja kan aneh nanti. Nah, maka sesungguhnya kita sudah betul-betul di jalan yang sesuai dengan Allah kehendaki. Kenapa? Karena kita hanya untuk Allah. Kalau di sini hanya untuk bikin cara rawan. Ya, saya bentak sedikit ngambek. Ya kan? Ditegur sedikit marah, salah paham. Itu karena untuk manusia biasanya. Tapi kalau untuk Allah, mungkin saya tampar Mas Saiful tahan mental kuat. Ya, sama dengan pendidikan TNI. Kita kan punya tujuan, membela negara, bangsa. Akhirnya sama pelatihnya ditendang, dia tetap kuat. Karena memang dia harus lulus ya. Baik rekan sekalian. Jelas artinya bahwa karena ujma ini adalah menentang, berbeda, dan tidak percaya dengan mimpi-mimpi Qasim, dan dia mengatakan ketika pertemuan itu tidak usah dipercayalah mimpi-mimpi Qasim, dan itu hanya untuk pribadi, ya, kalaupun benar katanya. Jadi jelas sekali, artinya penghambat. Dan maka dari itulah definisinya benar, bahwa mereka semua kaki tangan Dajjal. Jelas sekali, semua sudah sangat amat vulgar. Bahkan untuk menegaskan bahwa ini dia bagian kaki tangan Dajjal,
pernyataan Ujma dipasang di channelnya dia di TikTok ya, sehingga alhamdulillah. Tetapi bagi kita syukuri karena ini ingin menegaskan siapa sesungguhnya orang yang berbeda jalan itu mengambil langkah berbeda jalan dengan Qasim. Dan ternyata Masya Allah rekan-rekan sekalian, ya Allah, inilah kabar gembira benar. Fungsinya Mubasyir itu kabar gembira. Mimpilah namanya Mas Widodo dari Cirebon. Mimpinya bedanya, bentuknya, simbolnya beda, tapi ketika ditakwilkan Masya Allah, persis seperti mimpi Qasim ini yang sudah kita up di channelnya Perpustakaan Berita Langit. Kang Diki itu beda jalan dengan Qasim, dan di situ vulgar banget, bayangkan. Qasim itu jalannya rumit. Ya, kalau saya alhamdulillah di dalam gambaran mimpi Mas Widodo itu justru jalan yang Allah ridhoi, jalan kerohanian, jalan pendekatan yang real terhadap Allah, ya. Dan faktanya demikian. Di sini sedang mendidik orang-orang yang akan jadi pengikut Al-Mahdi sesungguhnya nanti, karena sekarang belum jadi pengikut Al-Mahdi, belum selesai ujiannya, ya. Karena apapun harus diuji. Nah, di sini sedang dididik keagamaan yang kuat, sedang dididik untuk patuh, sedang dididik untuk benar-benar jalan yang Allah ridhoi itu semuanya. Bahkan di Tanah Ujlah ini sudah berkomitmen untuk mengikuti apa yang Nabi lakukan setiap hari, apa yang Nabi ucapkan setiap hari. Kalau tidak bisa dan memang sulit, ya minimal apa yang sahabat lakukan setiap harinya. Kalau masih sulit, ya minimal para tabi'in lah. Dan itulah generasi terbaik kata Nabi, ya. Jadi betul Mas Widodo dan juga mimpinya Qasim sendiri betul. Ini orang jalannya lurus. Ketika ditakwilkan persis banget seperti yang Mas Widodo mimpikan juga. Bahwa seseorang ini orang yang jalan lurus kepada Allah, sedang Qasim bolak-belok dan rumit sendiri, ya, pusing sendiri, akhirnya putus asa, akhirnya menyesal, akhirnya mencari saya di situ, ya, di dalam mimpi teman-teman. Dan Qasim berharap di antara kalian, saya berharap kalianlah di antara salah satunya. Ternyata mirip seperti Ahlul Kitab, berharap Al-Mahdinya gagah perkasa, orang yang punya ilmu, tahu-tahu dikasih orang seperti ini. Mirip dengan Qasim. Dia berharap di antara kalian muncul. Loh, ternyata orangnya yang berbeda jalan dengan saya yang selama ini saya benci, ya. Kenapa benci? Karena saya berani nukur. Saya nyuratin, Qasim, kamu ini sekarang sedang tertopeng Dajjal. Qasim, kamu ini tidak adil. Qasim, kamu ini zolim. Menzolim banyak orang. Dia tersinggung, marah, ya. Menegur. Padahal di dalam mimpinya pun ada orang yang mengingatkan dia, Qasim, kamu sedang tertopeng ini. Akhirnya orang tidak mengenalmu. Bahkan orang-orang pada lari darimu. Itu kan mimpinya Qasim begitu sendiri. Ada orang yang mengingatkan. Nah, saya ngikutin. Loh, kok orang yang mengikuti hadis Quran dan menjiplak semua juga mimpi Qasim mengikuti, malah dibenci, bayangkan. Itulah orang yang lurus jalannya, ya. Kenapa? Karena kita betul-betul patuh kepada Quran dan hadis, dan isi mimpi Qasim sendiri patuh. Silakan satu saja sajikan kepada saya mimpi Qasim yang bertentangan dengan prinsip kita. Satu saja sajikan kepada saya mimpi Qasim yang kita tabrak. Tidak ada. Justru kita banyak 1001 bukti bahwa grup yang media CS itu menabrak hampir semua mimpi Qasim sendiri. Bukti. Allah mengatakan nanti akan banyak orang-orang yang bermimpi seperti Qasim. Bahkan mengagumkan.
Bahkan di situ Allah mengatakan sederajat. Coba bayangkan, akan ada mimpi-mimpi selain Al-Mahdi yang mengagumkan dan setara, ya sama, setara itu. Sederajat, sesama, bermutu, bagian dari mubasyirat, yaitu setara. Baik, artinya ini jelas sangat amat vulgar. Tapi apa yang terjadi dengan mereka? Jangan dengarkan mimpi yang lain, mimpi qasim saja. Itu bukannya dajjal, itu kaki tangan dajjal. Coba bayangkan, bertentangan kan dengan mimpi qasim. Mimpi qasim sudah mengatakan sebarkan mimpinya agar orang tahu siapa qasim. Nabi sudah bilang sejak lahir sudah muncul, selalu ngomong Al-Mahdi, memperkenalkan kata-kata Al-Mahdi. Dan kitalah yang memperkenalkan Al-Mahdi itu. Ya, bayangkan, ada hadis, harus ada orang yang mensahirkan, menegaskan, menyampaikan Al-Mahdi. Tapi mereka bilang, gak mau tahu dengan hadis itu. Pokoknya hadis kita mengatakan jangan mimpi dengan mimpi lain. Hadis kita adalah mimpi qasim saja. Tuh kan mereka bikin hadis sendiri itu. Bayangkan, dahsyat ya. Sudah begitu nyata kesalahannya, begitu kuat sekali. Apalagi yang tidak ada nyata, nyata banget. Mereka bertentangan dengan mimpi qasim semua. Qasim sedang jalan diikuti juga. Padahal Allah sudah bilang, qasim, kamu saat ini tanganmu itu pegang emas malah jadi debu. Bayangkan, sesuatu yang berharga diolah, dipikirkan, dilakukan qasim pasti jadi rusak, nggak berharga. Kan begitu, dahsyat itu mimpi itu ya. Dan ternyata betul, persis. Kami saksi mata yang 6 bulan bersama qasim melihat itu semua. Masya Allah, benar ya. Dan qasim di dalam hadis yang lain juga begitu. Sedang salah jalan, banyak hadis-hadis yang menunjukkan itu. Makanya dia harus diislah. Kalau kita lihat perilaku qasim sehari-hari, Masya Allah, bertentangan dengan Al-Mahdi sebetulnya. Kalau teman-teman mau tahu ya, paradigma kita dengan Al-Mahdi itu bertentangan semua. Ya. Kadang-kadang kita kan sunahnya kalau minum pakai tangan kanan, dia pakai tangan kiri sering. Nggak boleh minum sambil jalan-jalan, dia sambil jalan-jalan. Bagaimana kita tidak miris, ngilu gitu. Masya Allah, ini orang yang mau kita perjuangkan, tapi kok Masya Allah semuanya berlawanan dengan hadis Nabi. Masya Allah, ya Allah. Kalau tidak ada hadis harus diislah, nggak mungkinlah saya percaya. Tapi karena saya membaca apa yang tafsir-tafsir para ulama besar, bahwa apa yang disebut dengan Islam, yaitu Allah mengampuni segala dosanya. Berarti ini banyak dosa Al-Mahdi. Allah mengampuni segala kesalahannya, berarti Al-Mahdi sebelumnya banyak salah. Dan sebagainya, tapi ulama baca, hampir semua begitu. Itulah yang menenangkan saya. Iya, ini cocok ya, benar. Ini harus diislah. Kalau perilakunya kayak Habib Umar, nampak zahirnya perilakunya orang solehah, soleh, nggak perlu diislah kalau itu. Ya, yang perlu diislah adalah dia banyak syirik. Gitu aja. Coba, nggak perlu syirik, ada syirik di dalam pribadi Habib Umar ya. Waduh, mungkin sudah banyak diikuti orang. Dan wajar jadi pemimpin dunia, pengikutnya banyak. Dan di seluruh dunia ada, bahkan beberapa presiden pernah mengundang dia, negara Islam. Jadi tinggal diresmikan saja, dibayar, sudah jadi diikutin semua orang. Tapi kalau qasim, Masya Allah, ini perjuangannya sangat amat berat ini. Saya sudah sadar itu. Dan akhirnya ketika qasim mulai berbuat aneh-aneh, dan saya akhirnya memutuskan, justru saya berlepas diri dari pribadi qasim. Dan saya mengikuti semua hadis itu. Baik, rekan sekalian, itu bab pertama, ya. Oh, saya tambahkan dulu supaya lebih melengkapi, ya. Belum selesai bab pertama. Ada banyak mimpi lain.
ada wanita jahat di samping Qasim. Dan saya yakin 100%. Saya sangat amat yakin dari fakta-fakta yang ada. Contoh terakhir, saya dapat bocoran nih. Sesungguhnya jadi dia tuh jealous kalau ada wanita lain dekat Qasim. Jealous itu karena berharap mungkin sesuai dengan penasihat spiritualnya Gulam, suatu ketika jadi dia akan jadi istrinya Qasim. Oh, Qasim jadi dia kan sudah tua, sudah kepala 5. Kalau bahasa ilmiahnya sudah manufos. Kok bisa dikawinkan dengan Qasim? Katanya, kata penasihat spiritual, ini dia akan berubah jadi muda katanya. Begitu, itu fakta. Bro Ahmad tahu proses karena dengan Bro Ahmad saksi hidupnya ada di kita sekarang ini. Banyak mereka diskusi berbulan 3 bulan bersama dengan Gulam ini. Ahmad ini, Mas Ahmad ya. Itu penasihat spiritual yang suka kesurupan, bayangkan. Bagaimana penasihat spiritual dalam darahnya ada jin? Karena kesurupan itu syaratnya harus jinnya ada dalam darahnya. Bacalah kaitan dengan dalil-dalil itu. Makanya salah penasihat spiritual. Jadi dukun akhirnya apa produknya produk dagelan, ya. Baik rekan sekalian, juga Qasim sedang dibedaki oleh 2 wanita. Bayangkan, wajahnya Qasim sedang dibedaki oleh 2 wanita. Wajah asli dibedakin kira-kira gimana? Saya yang ganteng begini dibedaki jadi jelek, nanti kayak hantu ya. Tapi betul nggak saya ganteng? Kok nggak ada suara? Iya dong, sesekali lah saya bikin bahagia. Mana sih? Iya gitu. Saya yang ganteng ini bedaki jadi jelek. Nah itu Qasim dalam mimpi loh. Masya Allah, banyak bertebaran mimpi helper lain bahwa Qasim sedang diacak-acak oleh orang lingkungan sendiri. Ya. Dan terbukti dari yang tadi kita uraikan ya. Bahkan benarlah terakhir kita banyak lagi mubasyirat, sering saya sampaikan mereka sedang membuat dagelan-dagelan. Dan dibuktikan dengan channel-channelnya mereka, bayangkan ya. Mengenalkan Qasim sedang happy-happy terus. Sementara orang-orang suci dibunuh terus di Palestina. Coba bayangkan dengan dagelan itu. Kita di sini sedang diajarkan sering makan singkong, sederhana hidup apa adanya. Tidak ada tujuan lagi dunia kecuali kita ingin berjuang dekat dengan Allah. Karena sudah jelas hadisnya ketika zaman fitnah orang yang dekat dengan Allah itu sebagai hijrah. Kita sedang melakukan itu semua. Sementara mereka sedang memamerkan kemewahan, coba bayangkan. Dagelan ini sedikit bersabno CS itu betul-betul dalam mimpinya kan ada lagi di bintang di Kisabno ya. Sudah dikuasai jin tuh banyak bertebaran mimpi-mimpi teman-teman yang cocok persis. Masya Allah, apa yang terjadi dengan mereka saat ini persis sesuai dengan mimpi teman-teman, persis terjadi benar. Kok tetap ngotot mereka bikinlah video Qasim pakai lagu-lagu barat, coba bayangkan. Sedang santai, sedang jadi peragawan, coba. Masya Allah. Aduh. Benar-benar dagelan. Padahal kita sudah mengingatkan, ingat, ini sangat sakral loh. Isinya Qasim itu sangat sakral sekali. Karena ini kalam ilahi yang membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Ini kita serius mau menghadapi bencana besar, tapi menghadirkan Qasim seperti bintang film benar Bollywood ya. Coba, benerlah yang dimimpikan, padahal udah lama lah mimpinya. Dan terbukti sekarang jadinya, banyak bermunculan video Qasim sedang bermewah-mewahan makan, bahkan Ustaz Abu Fida, dengar ya, sekali makan kemarin kira-kira berapa? 5 juta tuh, bayangkan. Ini gendeng. Kalau bahasa Pak Prabowo, dasmu. Apa? Dasmu itu apa? Kepalamu. Dasmu.
Bayangkan, masa Al-Mahdi di framing begitu? Ustaz Abu Bidang ngomong, kan rame-rame loh. Ini kayaknya habis, karena di restoran mewah itu. Ya. Seharusnya di dalam mimpi Qasim harus ke dokter. Dibawa ke dokter. Tuh mimpi Qasim baca dong. Aduh, gemes saya. Ya. Makanya saya sudah bilang, saking gemes nih, kalau nanti dibolehkan oleh Allah, itu mereka antri yang saya suruh Mas Musa, penggalin Mas Musa. Rusak itu. Mas Musa udah siap, Kang saya siap jadi algojola. Koruptor tuh udahlah nggak usah dikasih hati, penggalin semua, sita semua barang, miskinkan semua keluarganya. Semua keluarganya karena menikmati harta, suruh kerja paksa sampai seumur hidup, ya kan? Sapu di jalan, kamu karena anak koruptor menikmati korupsi, kamu sampai kakek-kakek nyapu jalan, nggak digaji. Begitu, harusnya begitu memang. Yang koruptornya penggal kepalanya tuh, ya. Makanya koruptor nggak mau milih saya jadi presiden. Kalau pemilihan itu saya kalah itu. Ya. Baik rekan sekalian. Nah yang antri itu sah sekali yang pengikut Dajjal itu. Karena mereka jelas sekarang grupnya dia adalah pengikut Dajjal. Jelas banget. Bukan kata saya, kata Bu Basiro. Dan faktanya betul sekarang. Coba lihat apa yang disampaikan tadi ya. Baik, saya kira sudah jelas. Jelas ya, kaitan fakta. Saya akan masuk ke bab kedua. Waduh, berapa jam lagi ya? Ini kalau ngomong gini jadi nggak pada ngantuk, coba lihat. Kalau ngomong yang panas biasanya nggak ngantuk. Rekan sekalian, apa yang disebut dengan beda jalan secara syariat? Nih, cocok loh. Memiliki makna tergantung konteksnya. Perbedaan jalan dalam keyakinan akidah. Ya. Jika seseorang memilih keyakinan yang berbeda di dalam konteks pergerakan Islam atau keluar dari akidah Islam, maka disebut dengan beda jalan dalam agama. Ini dalam Quran. Allah berfirman, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Tuh, jelas banget mimpi Qasim, orang ini jalannya lurus. Lihat Qurannya. Karena mimpi itu pasti selalu sejalan dengan ayat Quran dan hadis. Makanya kenapa para ahli takwil mengatakan penakwil itu harus menguasai Quran. Karena simbolnya itu persis ada di dalam Quran dan hadis. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, ya begitulah harusnya. Ya. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Tuh, jangan ngikutin jalan yang berbelok seperti Qasim, jangan. Itu kata Allah di dalam surat Al-An'am nomor 153. Maka ikutilah dia. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan. Benar. Itu persis banget kepada Qasim ini, kepada orang-orang yang ada di sekeliling Qasim. Isyaratnya banget amat di dalam Al-Quran. Surat Al-An'am nomor 153. Ini surat Al-Quran itu, rekan sekalian, kalau kita lihat dari para ahli tafsir, ulama besar, berlaku umum untuk semua kehidupan ini. Di dalam Qasim jelas ya, ada orang yang jalannya lurus walaupun harus nanjak. Memang jalan lurus itu pasti berat, nanjak nih orang. Kata Qasim, orang nanjak, wah penuh rintangan, tapi orang terus bergerak. Akhirnya nyampe duluan katanya. Ternyata ketemu di satu titik, kaget dia. Kok udah banyak banget orang ini? Kaget, terus mengenal Qasim ini. Kamu Qasim ya? Maksudnya Al-Mahdi sebetulnya. Karena di dalam mimpi yang lain, Allah ingin supaya tahu orang Qasim siapa. Ya, Al-Mahdi. Nah, gara-gara orang ini. Wallahi ini, rekan sekalian, saya bukan mau mengklaim. Kata Wais Nasir, padahal jauh sebelum terjadi perpecahan, jauh sebelum perpecahan, masih di sana.
Kata Awais juga yang lain, bro, saya bicara dengan hal-hal senior lain, sepertinya Kang Diki lah orang yang berbeda jalan itu. Itu tanya Faris, kalau percaya tidak percaya, silakan Faris, Anda ngomong kalau berani ya. Tapi karena Faris juga sedang di penjara Dajjal, ya pasti nggak akan berani ngomong. Nah, itu ya alhamdulillah kalau memang saya bilang ya, tapi ya saya ragu lah gitu. Masa sih saya ada dalam mimpi Qasim, bukan siapa-siapa. Begitu saya berpikir malah. Ya. Saya bilang, masa sih saya ada dalam mimpi Qasim, saya bukan siapa-siapa ya. Dengan sekalian, jelas sesuai Al-Quran, persis ada dalam mimpi Qasim itu. Ikuti jalanku yang lurus, ya. Ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan yang lain yang melingkar, karena jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan itu. Benar, pasti mencerai-beraikan kok. Keputusannya mencerai-beraikan. Oke, dalam beberapa hal berarti memang seseorang meninggalkan jalan Islam yang lurus mengikut jalan yang menyesatkan. Betul, sepakat. Rasulullah bersabda, perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Nah, persis ya Allah. Kita akhirnya diberikan jalan untuk dekat dengan Allah. Bayangkan, ini semua karena rahmat. Percayalah kepada saya tidak sanggup melawan fitnah Dajjal itu, tidak sanggup. Sulit sanggup melawan fitnah Dajjal, kecuali atas rahmatnya. Beruntunglah rekan sekalian, di sini diberikan rahmat oleh Allah. Ya. Bahkan dahsyat banyak di sini yang statusnya ibu-ibu berani mengambil ayat jual beli dengan Allah, meninggalkan suaminya karena berbeda jalan yang sangat tajam. Suaminya masih banyak syirik, sementara istrinya sudah sadar. Dan banyak rekan sekalian. Mau tahu tidak? Yang sudah di sini, yang sudah mengatakan itu, sudah ada anti 5 orang lagi. Kang, saya sudah tidak sejalan lagi dengan suami. Suami masih juga berbuat syirik, bahkan masih kuburiyun. Saya gimana ya Kang? Masya Allah, saya sudah gelisah, saya pengen ke sana. Makanya minta doa ke sini. Kemarin tadi malam curhat lagi, Kang, kayaknya gimana, saya berat sekali. Sementara saya ingin dapat surga, ya. Tuh, ya, berat. Serba sulit. Suaminya mengatakan, kamu harus surga itu ada tangan suami, harus patuh suami. Tapi kan saya tahu, Kang, akidahnya juga beda. Bahkan tanpa disadari, ada seorang helper, ya, yang suaminya sesungguhnya ternyata sudah murtad. Kalau definisi daripada syariat. Dan saya harus mengatakan setelah yakin dengan definisi syariat itu, dan kebetulan saya dulu dakwah ke non-muslim, banyak hubungan dengan orang-orang non-muslim, tambah yakin bahwa dia sudah murtad. Saya katakan, Mbak, walaupun dia mengaku Islam, tapi syariat murtadnya sudah terpenuhi semua. Mohon maaf, Mbak nggak boleh tidur lagi sama suami. Saya harus mengatakan itu, karena sudah jinah, Mbak. Itu. Akhirnya dilakukan, dan akhirnya bertengkar dan sebagainya. Jadi memang berat, rekan sekalian. Itulah jalan yang lurus. Saya pun diasingkan keluarga besar, ya. Kalau saya datang ke keluarga tuh semuanya sinis ngomongnya, ya. Jadi karena saya terlalu berani mengambil jalan yang berat ini, tancap, penuh dengan tantangan sebagainya. Dan sekalian banyak sekali nih, ya, baik kehidupan pribadi, pokoknya sesuai syariat ini. Intinya begini, insya Allah gajalah yang disebut dengan kelompok atau orang yang berbeda jalan, karena silahkan buktikan mimpi ini cocok dengan siapa, silahkan buktikan. Tidak ada yang saat ini posisinya seperti yang Muhammad Qasim sampaikan. Orang ini berbeda jalan, tapi akhirnya wajah banyak orang. Jujur saja yang ada di Qasim sekarang ini 80% mantan gajah, yakinnya dari gajah awalnya. Berarti kan itu masih orang yang pernah kita pancing dan berhasil, ya. Ikannya dapat, tapi setelah dapat ikan dicuri ikan, ya.
dipindahkan ke kolam yang lain. Kolam yang bukan jernih, kolam apa? Butek, tahu butek? Keruh. Dipindah-pindahin ikannya, udah tenang di kita nih. Tumbuh anak berpinak, diambilin semua. Oke, ketemu saya, keluar dari KJR, masuk ke grup sini tuh. Tadi culikin itu. Tapi kita ikhlas. Alhamdulillah, akhirnya tumbuhlah ikan-ikan lain yang tetap jernih ya. Insya Allah saya kira demikian, rekan sekalian. Itulah ingin menegaskan. Terima kasih Uzma, Anda sudah menegaskan. Memang betul kami berbeda jalan. Bahwa kami juga betul seperti yang Qasim katakan. Berlepas diri. Kami juga begitu, berlepas diri dari Qasim. Kami hanya mengikuti mimpinya, mimpi Qasim, milik Qasim apa milik umat? Nah itu. Jadi jangan mengklaim begitu, karena mimpi Qasim bukan hanya untuk mimpi helper yang di sono, tapi milik umat Islam di berbagai belahan dunia. Jelas ya?